Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih kita sama-sama belajar memahami kandungan surat Al-Fatihah, surat yang senantiasa kita baca dalam salat-salat kita, yang sudah kita pelajari bersama sebagian makna dan kandungan dari sebagian ayat dari surat Al-Fatihah. Terakhir kita pelajari bersama makna dan kandungan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang masuk ayat berikutnya dalam surat Al-Fatihah, yang ayat setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah dengan kita melafadzkan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Ini doa yang terkadang kita tidak sadar ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita sedang meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dibimbing, diberi petunjuk, diberi hidayah untuk bisa meniti siratal mustaqim, yang harus kita yakini bersama, yang harus kita imani bahwasanya Allah Ta'ala itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Ta'ala yahdi, memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yudhillu man yasha, sebagaimana Allah Ta'ala menyesatkan, tidak memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah Ta'ala wal hadi, satu-satunya yang bisa memberi taufik, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena kita tahu bersama bahwasanya hidayah itu ada dua jenis. Ada hidayatul bayan dan ada hidayatul taufiq. Hidayatul bayan itu seorang memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan pengajaran. Berarti memberikan hidayah. Namun hidayah ini sebatas hidayatul bayan, sekedar mengajak orang lain untuk menerima hidayah. Itu setiap para nabi dan rasul
itu memiliki sifat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau ya Muhammad itu memberi hidayah kepada jalan yang lurus, ya, memberi hidayah kepada manusia untuk bisa menempuh siratal mustaqim, meniti jalan kebenaran. Maksud dari ayat ini bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul mengajarkan, menyampaikan kepada umat manusia apa itu siratal mustaqim, apa itu hidayah. Itu kemampuan manusia, sebatas itu. Ya. Tapi untuk bisa menjadikan orang tersebut menerima, namanya hidayah itu taufik. Itu tidak ada seorang makhluk pun yang diberi kemampuan untuk bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan hidayah taufik. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa, ya, memberikan hidayah itu taufik sampai paman beliau Abu Thalib, ya, manusia yang merawat Nabi kita Muhammad SAW sepeninggal kakek beliau, ya. Rasulullah SAW dipelihara oleh paman beliau Abu Thalib, betul-betul dijaga, betul-betul dipelihara, betul-betul disayangi Muhammad bin Abdullah oleh pamannya Abu Thalib, namanya Abdul Manaf. Bahkan ketika Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, yang ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Rasul, orang Quraisy semuanya mencintai Muhammad bin Abdullah. Semuanya cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW karena pribadi beliau, akhlak beliau, terkenal sebagai pemuda yang soleh, lelaki yang soleh, lelaki yang baik. Sifat-sifat kebaikan dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, statusnya naik, yang tadinya soleh berubah jadi muslih. Kalau soleh kan hanya untuk sendiri, tapi kalau muslih ngajak orang lain jadi soleh. Nah, baru bermunculan musuh ini biasanya. Nah, seringnya begitu. Kalau orang baik tapi diam aja, baiknya untuk diri sendiri, seringnya nggak dimusuhi. Tapi kalau sudah ngajak, ya, Nabi kita diangkat jadi Rasul, ngajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, ya. Kalau sebelumnya Nabi kita nggak mengajak, kebaikannya hanya untuk diri beliau, saleh, semuanya mencintai. Tapi ketika jadi muslih sudah mulai mengajak, ya, umatnya untuk mentauhidkan Allah, umatnya untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan judi, meninggalkan khamr, meninggalkan riba, meninggalkan ini itu baru. Ya. Yang tadinya begitu dicintai Nabi kita Muhammad SAW oleh kaumnya, berubah. Kebanyakan kaumnya membenci dan memusuhi Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Siapa yang membela? Abu Thalib, pamannya. Padahal Abu Thalib ketika itu, ya, nggak mau diajak oleh Rasulullah SAW, diterangkan hidayah. Tadi tugas Nabi kita menerangkan hidayatul bayan. Namun Rasulullah nggak punya hidayah itu taufik. Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Musyrik. Nggak mau masuk ke dalam agama Islam, nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Begitu inginnya Rasulullah SAW agar paman beliau Abu Thalib itu masuk Islam, namun
Rasulullah nggak punya kemampuan. Nggak punya kemampuan. Itu namanya hidayah itu taufik. Nabi kita Muhammad SAW nggak punya kemampuan untuk memberikan hidayah taufik, memberikan hidayah kepada siapa yang beliau inginkan, nggak bisa. Ya, makanya tercatat dalam sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim nggak bisa memberikan hidayah. Kemampuan beliau hanya sebatas hidayatul bayan namanya menerangkan, mengajarkan. Ya. Tapi untuk memberikan hidayah taufik nggak bisa. Nabi Nuh alaihissalam istrinya kafir, putranya kafir, anaknya kafir. Nabi Lut alaihissalam istrinya kafir. Ya. Kenapa? Karena manusia nggak bisa memberi hidayah taufik. Hidayah taufik itu biadillah. Hanya Allah yang memiliki. Ya, hanya Allah yang memiliki apa? Hidayah taufik. Kalau hidayah bayan tadi, ya para nabi, para rasul, para alim, para ulama bisa memberikan hidayatul bayan, sekedar menerangkan, mengajarkan, menyampaikan. Ya, itu namanya hidayah apa? Hidayah bayan. Tapi hidayah taufik hanya ya biadillah. Ya, ini dua jenis hidayah. Dua jenis apa? Hidayah. Dan hidayah itu taufik hanya biadillah, hanya di tangan Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua makhluknya diberi hidayah taufik. Ya, walaupun Allah mampu. Ya, mampu untuk menjadikan semua umat manusia itu mendapatkan hidayah itu taufik. Namun dengan hikmahnya Allah Ta'ala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebaliknya menyesatkan, tidak memberi hidayah, tidak membantu untuk mendapatkan hidayah siapa di antara makhluknya yang Allah kehendaki. Sehingga nikmat terbesar itu nikmat hidayah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wallahu yahdi atau wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala yad'u ila daris salam. Allah Ta'ala menyeru seluruh ats-tsaqalain, ya, al-mukallafin. Ya, Allah Ta'ala menyeru hambanya ila dari salam, mengajak untuk bisa sampai ke dari salam, ke negeri yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebahagiaan. Menyeru agar hambanya meniti siratal mustaqim, karena siratal mustaqimlah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Ya, Allah menyeru. Ini namanya hidayah apa? Bayan. Diajak. Ya. Yang diajak siapa? Semua makhluk dari kalangan mukallaf, jin dan manusia. Allah seru untuk meniti siratul mustaqim, namanya hidayah bayan. Dan wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala memberikan hidayah apa? Hidayah taufik. Ya, man yasha, siapa yang Allah kehendaki, ila siratin mustaqim, untuk bisa menempuh siratal mustaqim. Ya, jadi yang bisa menempuh siratal mustaqim hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala, dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk bisa menerima hidayah, ya, untuk bisa meniti jalan kebenaran, meniti ya siratal mustaqim. Ya. Terkadang bukan karena kecerdasannya. Ya, banyak orang-orang cerdas diberi akal yang brilian oleh Allah Ta'ala, namun tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk untuk menempuh siratal mustaqim. Banyak orang-orang yang punya nasab yang tinggi. Abu Thalib nasabnya tinggi, Quraisy, paman
Nabi kita, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak diberi hidayah. Padahal begitu dekatnya nasabnya. Bahkan tadi yang senantiasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi hidayah. Ya. Paman yang lain lagi siapa? Abu Lahab. Bahkan Allah sebutkan di masa hidupnya Abu Lahab turun Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, menerangkan bahwasanya Abu Lahab itu penghuni neraka, padahal Abu Lahab masih hidup. Sudah turun ayat, padahal Abu Lahab siapa? Paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 paman yang masih hidup. Ketika Nabi kita diangkat ya, menjadi Nabi dan Rasul, ketika Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika itu memiliki 4 paman yang masih hidup. Siapa? Abu Lahab. Itu paman beliau. Siapa lagi? Abu Thalib, paman beliau. Satu lagi siapa? Abbas. Satu lagi Hamzah. Yang 2 Abbas sama Hamzah. Yang tadi diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk meniti Shiratal Mustaqim, masuk dalam agama Islam. 2 sisanya siapa? Abu Lahab dan Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir. Itu hidayah. Nasabnya begitu dekat, namun tidak diberi hidayah. Ya. Sehingga yang namanya hidayah tadi, yahdi man yasha, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Wa yudhillu man yasha, sebaliknya Allah Ta'ala menyesatkan siapa di antara hambanya yang dikehendaki. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ya. Apakah orang-orang yang zuyyina lahu su'u amalihi, amalan kejelekannya dibuat indah. Jadi ada orang yang ketika berbuat kejelekan dia beranggap dia berbuat baik. Ya. Ini kan luar biasa jeleknya. Banyak orang berbuat kejelekan sadar dia lagi berbuat jelek. Ini masih mending. Masih diharapkan taubatnya. Ya. Orang minum khamr, sadar misalkan khamr itu haram. Sebenarnya nggak pengen, atau sebenarnya pengen menghindari, tapi kalah dengan nafsunya, kalah dengan syahwatnya. Ya. Dia berangan-angan nanti kalau sudah tua bisa bertaubat. Masih mending. Artinya apa? Dia berbuat kejelekan dalam keadaan sadar lagi berbuat jelek. Ya. Sadar berbuat jelek. Namun ada orang yang berbuat jelek nggak sadar, anggapannya dia lagi berbuat kebaikan. Ini ada, Allah sebutkan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan oleh Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah aku kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi terhadap amalannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang usahanya itu jelek, amalannya jelek, dhalla, keliru amalannya, namun wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, namun mereka beranggapan mereka sedang berbuat kebaikan. Jadi berbuat kejelekan beranggapan lagi berbuat baik, berbuat kejelekan beranggapan lagi taqarrub kepada Allah Ta'ala. Ini ada yang zuyyina lahu su'u amalihi, amalan kejelekannya dirasa indah, ya. Dihiasi seolah apa? Kelihatannya indah. Kan susah diharapkan taubatnya. Ya. Beda dengan yang jenis pertama tadi, berbuat jelek namun dia sadar lagi berbuat kejelekan, diajak masih menerima, cuman mungkin nggak sekarang, nantilah. Tapi kalau yang tadi berbuat kejelekan namun beranggapan dia lagi berbuat kebaikan, sulit diajak taubat. Kenapa? Wong anggapannya berbuat baik. Ya, itu ada orang seperti ini.
Zuyyina lahu su'u amalihi fara'au hasana. Karena kejelekannya dihiasi, ya, sehingga apa? Yang dia lihat itu kebaikan. Ya, yang dilihat apa? Kebaikan. Lagi berbuat jelek, namun dia beranggap perbuatannya adalah kebaikan. Fa innallaha yudhillu man yasha. Maka seperti itulah Allah Ta'ala memberikan atau menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Wa yahdi man yasha. Dan sebaliknya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga yang namanya hidayah itu biyadillah, di tangan Allah Ta'ala. Hanya Allah lah satu-satunya yang punya kuasa untuk memberi hidayah, dan satu-satunya yang punya kuasa untuk bisa menyesatkan. Sehingga fama ahwajana thumma ma ahwajana ila an nudima su'al Rabb subhanahu wa ta'ala an yahdiyana siratahul mustaqim. Sehingga betapa butuhnya kita, ya, betapa butuhnya kita, ya, betapa sangat butuhnya kita untuk terus-menerus meminta. Siapa yang diminta? Karena satu-satunya penguasa, satu-satunya yang punya kemampuan untuk memberi hidayah, dan satu-satunya yang punya kemampuan untuk menyesatkan hanya Allah. Ya, kita mintanya hanya kepada Allah Ta'ala, dan kita minta secara terus-menerus agar Allah Ta'ala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa meniti siratal mustaqim, meniti jalan kebenaran. Ya. Setelah kita sadar bahwasanya hidayah biyadillah, jadi hidayah itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan, tapi itu murni, ya, dari Allah Ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ya. Maka tadi betapa butuhnya kita untuk terus-menerus meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa meniti siratal mustaqim, meniti jalan kebenaran. Ya, sehingga sangat pantas kalau seandainya, ya, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk terus-menerus sehari semalam berapa kali kita meminta, mengucapkan ihdinas siratal mustaqim di setiap rakaat salat kita meminta kepada Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Sehingga, ya, ini rahasianya kenapa, ya, ini secara global, ya, Ibnu Qayyim rahmatullah menyebutkan rincian-rincian kenapa, ya, seorang muslim yang secara zahir sudah dapat hidayah. Dia dapat hidayah, kenapa? Menjadi seorang muslim kan dapat hidayah. Tapi kenapa Allah Ta'ala terus-menerus memerintahkan seorang muslim tadi untuk meminta, ya, meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berulang sehari semalam dia baca. Ya, tadi kita sadari bahwasanya yang namanya hidayah itu biyadillah. Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebaliknya menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Nabi kita Muhammad SAW senantiasa, ya, meminta hidayah kepada Allah Ta'ala, meminta istiqamah. Ya muqallibal qulub, ini Nabi kita, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, karena kita nggak tahu akhir kesudahan seseorang itu seperti apa. Banyak orang yang, makanya dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh seorang muslim itu memvonis siapapun yang masih hidup, memvonis dia penduduk surga atau dia penduduk neraka. Selama orang tersebut masih hidup, kita nggak bisa memvonis. Kenapa? Karena kita nggak tahu kesudahannya. Mungkin secara zahir kita bisa melihat orangnya begitu soleh, begitu baik, taat, namun kita nggak tahu di akhir hayatnya seperti apa.
Jadi nggak bisa kita memvonis oh dia penduduk surga, nggak bisa. Kita nggak tahu perkara yang gaib. Karena tadi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ya. Kita nggak tahu di akhir hayatnya seperti apa. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kan kita nggak tahu. Sebaliknya, sejelek apapun manusia tadi yang kita lihat, nggak bisa kita memvonis dia penduduk neraka. Karena kita nggak tahu kesudahan hidupnya, akhir hidupnya seperti apa. Barangkali husnul khotimah, diberi hidayah di akhir hidupnya. Dan banyak orang seperti itu. Di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah. Ya, orang yang mungkin perangainya luar biasa jeleknya, ternyata dapat hidayah. Nggak tahu. Ya, sehingga orang yang masih hidup kita nggak tahu. Ya, karena tadi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sebagaimana kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Sehingga seorang muslim nggak ujub, nggak pede ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia bisa beramal soleh. Kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Makanya kita minta, terus-menerus berdoa, ya, agar bisa istiqamah, ya, agar dikokohkan hati kita di atas keimanan. Ya, karena banyak orang yang apa? Na'udzubillah. Makhdhul, khudlan. Ya. Menyimpang di akhir hayatnya. Sesat di akhir hidupnya. Ya, na'udzubillah. Ya, sehingga seorang muslim berdoa. Makanya betapa butuhnya kita untuk meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita apa? Hidayah. Dalam surat Al-Fatihah kita meminta. Dalam doa kunut misalkan, ya, kunut witir misalkan, ya, kita juga diajarkan doa kunut witir. Allahumma hadini fi man hadait. Ya, ya Allah, ihdini atau ihdina fi man hadait. Berilah kami hidayah, berilah aku hidayah. Ya, fiman hadait, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang kau beri hidayah. Ya. Ya. Orang-orang yang sudah meninggal, ya, dalam keadaan mendapatkan hidayah, itu kenikmatan luar biasa. Ya, kita nggak tahu seperti apa akhir hayat kita. Ya, jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu kenikmatan luar biasa. Ya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, menantu beliau, ya, Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam masa hidupnya sudah diberi kabar gembira sebagai, ya, orang yang akan masuk ke dalam surga. Ya, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Ali bin Abi Thalib. Ya, di antara remaja pemuda yang pertama kali masuk Islam. Ya, jadi ada orang-orang yang dikatakan pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dari kalangan remaja siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kalangan budak siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya Ali. Ya, dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan sesuatu kepada salah seorang sahabatnya, ini hukum asalnya beliau ajarkan kepada seluruh umatnya. Ya. Asalnya seperti itu, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk sahabat tertentu. Tapi asalnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, khitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diarahkan kepada salah satu sahabatnya, itu maknanya diarahkan kepada seluruh umatnya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Qul," katakanlah wahai Ali,
Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ini Ali bin Abi Thalib suruh minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepada Engkau al-huda, petunjuk, hidayah tadi, wassadad, ya, minta diluruskan, ya, minta agar bisa meniti siratal mustaqim. Wa fi hadits al-Barra ibn Azib, dalam hadits al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ya, riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumul khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika perang Khandaq, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, dan para sahabatnya di kota Madinah akan diserang oleh Al-Ahzab, oleh, ya, gabungan pasukan-pasukan yang membenci Islam dan kaum muslimin dari seluruh kelompok, Yahudinya, Nasraninya, musyriknya, semuanya ingin menuju kota Madinah, ya, ingin menghabisi kaum muslimin ketika itu, ya, ingin menghabisi kaum muslimin. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, ya, apa yang harus, ya, diperbuat ini oleh kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit, sementara Al-Ahzab itu begitu banyak, dari Persia, dari Romawi, dari semuanya ingin menyerang apa? Kaum muslimin, ya. Maka ide dari Salman Al-Farisi ketika itu mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit, ya, membuat apa? Khandaq, ya, membuat parit, ya, jadi, ya, gerbang masuk ke kota Madinah dibuat parit, dan waktu itu jalan masuk kota Madinah cuma itu, nggak ada tempat lain, sehingga bagaimana dibuat parit kalau seandainya mereka masuk, ya, akan terhalangi, dibuat parit-parit, ya, Khandaq. Dan Rasulullah ikut menggali, ya, kadang Rasulullah yang menggali, kadang Rasulullah yang mengangkat tanahnya, ya. Itu ketika beliau menggali dan para sahabatnya menggali, ya, dan, ya, mengangkut tanah tersebut, di antara yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, ya, kalau bukan karena Engkau, ya Allah, mahtadaina, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Itu Rasulullah sadar, kalau bukan karena dapat hidayah dari Allah Ta'ala, nggak dapat hidayah, ya, nggak dapat hidayah. Namun karena diberi hidayah sehingga Rasulullah SAW mendapatkan hidayah, juga kaum muslimin. Makanya dalam surat Ad-Duha, ya, apa ayatnya? Ya, alam yajidka, di antaranya apa? Dolan fahada, ya, dapat hidayah oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, sehingga Rasul mengakui, Allahumma laula anta mahtadaina, kalau bukan karena Engkau, ya Allah, kami nggak dapat hidayah, wala tasaddaqna, kami nggak bisa bersedekah, ya. Jadi kalau bukan karena Engkau, kami nggak mampu untuk bersedekah. Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, ini sadar, nggak ujub. Kalau bukan karena Allah, kata Rasulullah, nggak bisa kami bersedekah. Wala shallaina, nggak bisa kami mengerjakan sholat. Ya. Jadi kenapa kita bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan ketaatan, itu hidayah dari Allah Ta'ala, dapat taufik. Kalau nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa, ya. Sadar kita tuh lemah, ya. Makanya wajar kalau seandainya apa, kita diajarkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk terus menerus berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala
agar kita mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah. Masih minta. Bahkan sekelas Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus meminta kepada Allah Ta'ala, minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sehingga ya hidayah itu biadillah. Hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Tadi yahdi man yasha ya ila siratihi al-mustaqim, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki untuk bisa meniti ya siratal mustaqim. Wa illam yahdika rabbuka ila siratihil mustaqim dhalalta fi hadhihi dunya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita untuk bisa meniti siratal mustaqim, kita akan menjadi orang yang tersesat di dunia ini. Ya. Kalau Allah tidak memberi hambanya hidayah, maka hamba tersebut akan menjadi hamba yang tersesat di dunia. Ya. Terlebih dunia mali'ah bil fitan, mali'ah bis sawarif, penuh dengan apa? Ya, ujian. Penuh dengan hal-hal yang memalingkan seseorang dari siratal mustaqim. Banyak hal-hal yang memalingkan seorang hamba untuk bisa meniti siratal mustaqim, itu begitu banyak. Faktor dari luar begitu banyak, faktor dalam diri kita juga begitu banyak. Ya. Syaitan ya, ingin memalingkan kita dari siratal mustaqim. Siang dan malam 24 jam gak pernah tidur itu syaitan. Ya gak pernah istirahat untuk memalingkan Bani Adam dari siratal mustaqim. Ya, terus-menerus mengintai kapan bisa menggelincirkan anak Adam dari siratal mustaqim. Itu syaitan. Ya, makhluk yang paling hasad, makhluk yang paling tidak suka, makhluk yang paling benci terhadap anak Adam ketika anak Adam tersebut meniti siratal mustaqim. Yang paling gak suka itu syaitan. Yang paling gak senang, paling hasad ya, itu syaitan. Ya, maka posisikan syaitan sebagai musuh, karena itu memang musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, posisikan dia sebagai musuh. Berarti musuh yang gak sembarangan. Tadi gak pernah ngaso, gak pernah istirahat, mengintai anak Adam terus menerus setiap waktu, bagaimana agar anak Adam tergelincir, nggak kelihatan lagi. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis itu apa? Melihat kalian. Iblis dan bala tentaranya melihat kalian sementara kalian nggak lihat mereka. Kan musuh yang luar biasa. Ya, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh anak Adam. Yajri min ibn Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majrodam, bisa masuk ke aliran darah manusia. Ini kan syaitan. Coba kalau kita nggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala, KO kita, kalah. Ya. Makanya lo ajarkan bagaimana agar kita bisa mendapatkan hidayah. Di antaranya doa tadi, zikir. Ini baru syaitan, belum corona asu, belum komunitas yang jelek, teman duduk yang jelek, kawan yang gak baik, dan betapa banyaknya zaman sekarang orang-orang yang mengajak kepada kejelekan, teman-teman yang jelek. Ya, luar biasa banyaknya. Ya, kuronasu, pitonasu. Jadi faktor dari luar juga sudah begitu banyak menghalangi seorang untuk bisa meniti siratal mustaqim. Belum dalam diri kita ada apa? Wa nafs al-ammarah bisu. Ada hawa nafsu kita yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la-ammaratun bisu. Hawa nafsu kita ya, yang terus menerus mengajak kita untuk
meninggalkan siratal mustaqim, mengajak kita untuk berbuat kejelekan. Makanya hawa nafsu kita itu ya kita diperintahkan untuk mengekangnya. Jadi jangan bangga kalau ada seseorang kok bisa melampiaskan semua syahwatnya, semua keinginannya. Itu bukan orang yang kuat. Berarti apa? Dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Ya. Kalah berarti dengan hawa nafsunya. Justru orang yang kuat itu orang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Jangan sampai hawa nafsunya jadi pemimpin, dikekang. Ya. Jadi bukan orang hebat itu kalau seandainya setiap butuh sesuatu hawa nafsunya bisa dilampiaskan, berarti kalah. Dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu itu diperintahkan untuk dikekang. Ya. Bukan untuk berkuasa. Karena namanya hawa nafsu itu apa? Memerintahkan kita untuk berbuat kejelekan. Itu hawa nafsu kita, kekang makanya. Ya. Sehingga tadi ya, kalau seandainya bukan karena taufik dari Allah Ta'ala, bukan ya karunia dari Allah Ta'ala, maka seorang tidak bisa ya meniti shiratal mustaqim, meniti jalan apa? Jalan kebenaran. Sehingga sangat pantas sebagai seorang hamba kita semua untuk terus menerus meminta kepada Allah Ta'ala dalam setiap rakaat yang kita baca, kita ucapkan ihdinas shiratal mustaqim, karena kita sadar tanpa ya, bantuan dan pertolongan dari Allah Ta'ala, tanpa karunia dari Allah Ta'ala, kita tidak akan bisa meniti shiratal mustaqim. Ya, ini mungkin yang bisa kita baca pada kajian malam hari ini. Ya, sudah masuk waktu isya, kita cukupkan. Kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya biidznillah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.